Jadi tadi sudah kita lihat produk-produk daripada teknologi Java. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat suatu program menggunakan bahasa Java? Ya, kita lihat terlebih dahulu tujuan dari pembahasan berikut ini. Kita lihat perbedaan antara JDK dengan JRE. Ya, jadi suatu bahasa pemrograman, nah mungkin kalian juga sudah belajar di materi mata kuliah pada semester lalu, yaitu pemrograman, yang dikatakan suatu program itu adalah suatu set instruksi yang berjalan pada komputer atau perangkat digital lainnya. Sebetulnya yang dikatakan bahasa program itu adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, bahasa yang dimengerti oleh komputer itu hanya terdiri dari binary number ataupun angka 1 dan 0 saja. Nah, ini kita sebut sebagai bahasa mesin. Jadi, bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, namun karena itu bahasa yang dimengerti oleh komputer, jelas manusia belum tentu paham bahasa tersebut. Nah, untuk memudahkan manusia membuat program komputer, muncullah sebutannya high level language. Nah, high level language ini adalah bahasa tingkat tinggi yang readable. Nah, di sini dikatakan readable maknanya lebih mudah dipahami. Nah, namun bahasa ini harus ditranslate terlebih dahulu ke bahasa mesin. Nah, proses mentranslate dari kode bahasa yang high level tadi menjadi bahasa mesin itulah yang kita sebut sebagai kompilasi. Nah, contohnya misalnya di sini ada bahasa dalam ada kode program dalam bahasa C, kemudian kita compile dengan menggunakan sistem operasi Solaris, maka akan terhasil binary file untuk sistem operasi Solaris. Demikian juga untuk Linux, yang terhasil adalah binary file untuk sistem operasi Linux. Nah, Windows juga seperti itu. Nah, sehingga bagaimana caranya dari yang binary file tadi itu bisa dijalankan? Nah, ada sebutannya sebagai linker ataupun project library. Nah, sesudah binary file tadi dihasilkan, barulah binary file tersebut dieksekut atau bisa dijalankan pada sistem operasi masing-masing. Ya, jadi kalau kita compile pakai Solaris, maka hanya bisa dijalankan pada sistem Solaris saja. Nah, sifat kompilasi yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, ataupun yang mungkin kalian sudah pelajari pada bahasa C, pada mata kuliah pemrograman, itu sebutannya platform dependent, di mana bahasa program itu akan sangat tergantung kepada sistem operasinya. Jadi, di mana dia di-compile, disitulah dia hanya bisa dijalankan. Nah, namun dengan adanya Java, karena memang tujuan awal dari Java tadi agar perangkat-perangkat bisa saling terkoneksi, sehingga Java ini dibuat platform independen, jadi tidak tergantung kepada platform. Nah, sehingga dari sisi kompilasinya agak sedikit berbeda. Ya. Jadi kalau Java sebagai platform independen, filenya ini adalah kita sebut sebagai file Java, ekstensinya adalah .java. Nah, proses pertama kita akan melakukan compile terlebih dahulu, kita kompilasi. Nah, hasilnya di sini adalah bytecode. Nah, jadi Java bytecode ini ekstensinya, ya, nama filenya itu berekstensi .class, .class. Nah, Java .class tadi, ya, bytecode-nya tersebut, itu sudah bisa kita jalankan di sistem operasi apapun selama
sistem operasi tersebut memiliki Java Virtual Machine. Jadi beda ya. Kalau yang platform dependent, nah kalau kita compile di Windows, maka hanya bisa kita jalankan di Windows saja. Sedangkan Java ini berbeda. Jadi dia sifatnya independent. Nah, kalau sudah kita compile dan kita hasilkan bytecode-nya, maka bytecode tersebut bisa kita jalankan di sistem operasi apapun selama sistem operasi tersebut sudah kita install Java Virtual Machine-nya. Nah, untuk mendapatkan Java Virtual Machine, minimal yang harus kita install itu adalah Java Runtime Environment atau JRE. Nah, JRE ini adalah software yang digunakan untuk running program Java. Jadi, kalau kita punya program, bukan code-nya ya, jadi suatu program yang ingin kita jalankan, nah maka minimal kita harus memiliki JRE atau Java Runtime Environment. Nah, tujuannya memang untuk membaca file bytecode ataupun .class. Nah, jika Anda sebagai developer, nah, jadi tidak cukup dengan JRE saja, tapi harus menginstal JDK ataupun Java Development Kit. Nah, kenapa? Karena di dalam Java Development Kit ini sudah termasuk JRE, Java Compiler, dan juga tools-tools tambahan lainnya. Nah, jadi kalau kalian sebagai programmer, jelas yang diperlukan itu adalah JDK. Nah, kemudian ada sebutan lainnya yang dinamakan IDE atau IDE, Integrated Development Environment. Nah, IDE ataupun Integrated Development Environment ini memiliki tujuan untuk memudahkan programmer dalam membuat kode program. Kenapa? Karena di situ programmernya menulis kode program, di situ juga dia bisa compile, dan di situ juga dia bisa running program tanpa harus keluar daripada aplikasi. Walau sebetulnya bahasa Java ini tidak harus menggunakan IDE, tapi untuk memudahkan proses development, apalagi kalau software atau aplikasi yang ingin dikerjakan itu relatif besar, maka sebaiknya menggunakan IDE. Nah, banyak IDE yang tersedia, contohnya seperti NetBeans, ya, BlueJ, ada Eclipse. Nah, untuk NetBeans, BlueJ, dan Eclipse ini sebetulnya unik, karena ketiganya itu dibuat juga dengan menggunakan bahasa Java. Jadi aplikasi yang juga dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Nah, jadi inti dari penjelasan saya sebelumnya, nah untuk mengcompile dan menjalankan suatu program Java, ya, pertama sekali kita tulis dulu kode programnya, ya, bisa menggunakan IDE tertentu ataupun cukup menggunakan Notepad saja. Kemudian kita simpan pada file .java, kemudian kita compile menggunakan JDK, ya. Kemudian hasilnya itu adalah file bytecode dengan ekstensi .class. Barulah file .class tersebut bisa kita run atau kita jalankan dengan menggunakan JRE.